Halo, selamat siang. Oke, saya di sini. Saya Rampan Wibawa, NIM-nya 131233032. Hari ini saya ada di MTS. Lanjut. Nah, perkenalkan saya Adityo Sasamanan Dito dengan tim 131233020. Pada kali ini kita sedang berada di dalam Laboratorium Teknik Produksi FTMD ITB. Tepatnya kita sedang berada di MTS. MS itu apa? MS itu adalah kepanjangan dari Make Innovation Space. Nah, MS ini sebenarnya merupakan fasilitas kreasi dan inovasi bagi mahasiswa yang merupakan bentuk kerjasama dari ITB dan Arizona State University. Nah, ini di dalamnya kita ada mesin buat inovasi, buat kreasi, seperti printing, buat cutting. Nah, pada kali ini kami kelompok 15 dari mata kuliah KTM MS 2112 ya. Nah, kami akan menjelaskan tentang barang yang ada di MS. Sini kamu. Ya, oke. Halo semuanya. Ya. Oke, kenalin saya Peter Markoleron Saragi dengan NIM 131235156 dari Teknik Mesin angkatan 2023 dan bersama salah satu fan saya Olivia Ramadhan Rustri 103 NIM-nya mau jelasin tentang timing belt. Jadi ini tuh kan ada di pilihannya. Terus kayak cara kerjanya kan ini sebenarnya tertransmisiin. Awalnya dia dari sini rotasi, terus dia sama beltnya bakal transmisiin ke biar bisa muter sini. Karena kalau nggak ada beltnya kita nggak bisa sendiri. bergerakin yang ini. Kalau misalnya kalau ini putar nggak bisa gerakin yang ini. Jadi pakai ini ada kayak giginya. Giginya ini nanti kalau misalkan dari ketarik itu bakal kegerakin karena ada gaya normal kontak di sini. Nanti udah gitu karena belt ini mengalami tension. Karena kan kalau belt ini dia nggak bisa compression, dia bisa tension. Kalau misalnya kena tension, ketarik, gerak, nanti dia bakal karena ada gigi-giginya di gear yang satunya lagi, dia bakal ikut narik yang di sini juga. Jadi dia gerak akhirnya. Jadi kalau diputar, ya copot. Ya pokoknya intinya gitu. Buat dia kira ya bebasnya kayak gini. Tadi kayak kontaknya, kalau anak kesini dia bakal ada kontak tarik gigi kesini sama ini. Ini buat tarik yang belt yang ketarik. Dia putar ke sini, dia bakal muternya ke arah yang sama kalau pakai timing belt gitu. Udah gitu gimana Pit? Lanjut. Perkenalkan, saya Muhammad Azhar Siddiq dengan NIM 131235126. Perkenalkan, nama saya Kapan Mantiani dengan NIM 131233141. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih pengaruh besarnya gear ratio ini terhadap timing belt. Yang pertama itu dari ukuran dari gear ratio mempengaruhi dari kecepatan dan torsi. Semakin besar gear ratio, maka torsi yang dihasilkan akan semakin besar juga. Namun kecepatan yang dihasilkan akan berbanding terbalik apabila dibandingkan dengan torsi. Itu kecepatannya akan semakin kecil. Yang kedua ada tegangan. Semakin besar gear ratio, tegangannya akan semakin besar. Namun apabila tegangan terlalu besar, maka akan mengakibatkan keausan yang lebih cepat. Dan yang terakhir yaitu ada panjang dari si timing belt ini. Semakin besar gear ratio-nya, maka timing belt yang dibutuhkan akan semakin panjang apabila dibandingkan dengan kecil dua-duanya. Misalkan ini kecil dua-duanya, maka panjang timing belt-nya akan semakin pendek apabila dibandingkan dengan besar dua-duanya. Ya, melanjutkan teman saya Azhar. Jadi ada pengaruh lain dari gear ratio terhadap timing belt yang selanjutnya itu adalah efisiensi sistem. Jadi kalau misalkan gear ratio ini tidak seimbang, maka dapat menurunkan efisiensi dari transmisi, di mana timing belt akan bekerja semakin keras karena peningkatan torsi, dan juga efisiensi mekanis akan menurun jika timing belt tidak didesain untuk beban tersebut. Lalu juga mengenai daya tarik dan selip, kalau misalkan gear ratio-nya tuh besar, dapat menyebabkan selip dan jika timing belt tidak memiliki gigi yang cukup kuat, maka tadi kalau misalnya tidak disetel dengan baik akan menyebabkan selip. Dan yang terakhir juga mengenai suara dan getaran.
Eh, jadi si G ratio ini kalau misalkan perbedaan diameter pulingnya itu besar dapat menyebabkan lebih banyak noise atau getaran pada sistem. Jadi timing belt harus dirancang untuk menyerap getaran dan menjaga stabilitas dalam rasio yang tinggi. Ini pengaplikasiannya dalam sehari-hari itu ada di contohnya di sepeda motor, terutama di motor matic di mana ada V-beltnya pada bagian CVT. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah penghubung dari antara mesin dan juga roda belakang. Jadi ketika mesin menghasilkan energinya, dia mesin memutar salah satu dari roda yang di sini dan dari belt ini, karena rotasinya sama dengan yang sini dengan roda yang sebelumnya, sehingga mesin ini memutarnya dari memutar roda ini dapat memutar dari roda-roda yang ada di motor sehingga motor dapat melaju. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Leonard Akalemoho, NIM 131232121. Untuk di kali ini saya akan menjelaskan cara pembuatan dari mekanisme ini ya. Jadi yang pertama ini ada belt, ya, dia terbuatnya dari fiber dan karet. Dia disesuaikan tergantung produksinya seperti apa, panjangnya disesuaikan dengan keinginan. Terus begitu juga di sini ada dua roda gear yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, untuk pembuatannya disesuaikan juga dari diameter, terus ketebalan dari ini gearnya. Nah, untuk bahannya sendiri ini terbuat dari polimer, yaitu dengan cara casting. Nah, jadi dia akan ada cetakannya sebelumnya, dan polimernya akan diinjeksikan memasuki cetakannya. Kalau bisa dilihat ini ada seperti titik yang tidak timbul. Nah, itu adalah tempat masuknya polimer. Nah, terus di sini ada aluminium. Nah, ini pembuatannya juga melalui casting, tapi casting aluminium yang jadi aluminiumnya dilelehkan lalu dituangkan ke cetakan. Nah, setelah melalui casting dia akan melalui machining akan terbuatlah sesuai bentuk keinginannya, ya jadinya seperti ini. Nah, kenapa ini ada warnanya? Ini prosesnya melalui proses anodizing, makanya warnanya seperti ini. Itu bisa bergantung bagaimana perlakuannya, makanya bisa menjadi warna seperti ini. Mungkin sekian untuk penjelasan dari cara membuat mekanisme ini. Oke guys, jadi setelah melakukan barang-barang ini yang ada di MIS dan mempresentasikannya, kami kelompok 15 berterima kasih kepada kalian semua yang sudah nonton. Dadah semuanya. Udah.